Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Setiwadana dari kelas 3C dengan NIM 2305101008. Di sini saya akan melakukan coding dari nol untuk memenuhi matkul struktur data. Dan di sini juga ada indikator-indikator yang sudah ditentukan oleh Bapak Google, yaitu ada array, ada linked list, ada tree, ada stack, searching, serta ada sorting. Kita langsung saja ke kodenya. Kita buat file baru, was struktur data .p. Nah, selanjutnya itu saya memasukkan variabel item, dimana item di sini yaitu berfungsi sebagai array, implementasi dari array. Kita masukkan value-value-nya, ada ID dengan ID-nya yaitu DSL1, lalu kemudian ada juga nama dengan namanya itu kamera DSLR. Selanjutnya ada jam atau ketika dia nyewanya 12 jam, itu dia akan dikenakan harga 150. Kemudian ada ketika dia menyewa 24 jam, dia akan dikenakan biaya 250. Lalu ada alat yang lain atau aksesoris yaitu yang berisikan ada lensa 50 mm, selanjutnya ada 2 baterai, selanjutnya ada memori sebesar 68 ataupun 64 saja, 64 GB. Saya masukkan data atau value yang kedua seperti sama yang di atas. Ada ID dengan ID yaitu TRP 1. Selanjutnya ada nama dari barangnya yaitu tripod. Kemudian ada ketika dia menyewa 12 jam, dia akan dikenakan 50. Ketika 24 jam, dia akan dikenakan 80. Kemudian aksesoris yang didapat yaitu ada tas tripod, ini tadi kurungnya hilang, tambahkan. Oke, ini merupakan implementasi dari array. Kemudian saya buatkan variabel dulu untuk stacknya, stack di bagian bawah sama dengan variabel untuk stack ini. Selanjutnya yaitu ada fungsi def, tampilkan total di sini yaitu mengimplementasikan dari tree, yaitu untuk menampilkan struktur hierarki dari data.
itu jika not item, jika tidak ada item, maka dia akan memunculkan atau dia akan melakukan print tidak ada data kecil saja. Nah, kemudian akan di return. Sebenarnya jika jika ada item, maka dia akan melakukan print total barang atau total dari data yang ada. Kita buat dulu gini, total barang. Nah, ini total barang. Ini yaitu rumus atau dari fungsi tersendiri, yaitu total items sama dengan len items, yaitu dia akan melakukan print atau cout function total jumlah barang. Dia akan mencautkan total jumlah barang yang dicaut atau total semua barang yang ada. Selanjutnya yaitu saya membuat juga untuk print pada daftar barangnya, daftar barang terus sama spasi itu untuk item, itu barang yang ada pada item atau array yang di atas tadi. Selanjutnya yaitu print function tadi dengan ID, itu item yang di select adalah ID-nya, atau enggak yang dimunculkan adalah nama. Nah, ini untuk fungsi yang pertama sudah bisa. Coba kita buatkan untuk cout-nya, itu well true sama dengan menu, atau enggak kita buat ucapan terlebih dahulu. Ucapan selamat datang ke toko. Selamat datang di art.studio. Selanjutnya itu print menu tadi, yaitu 1
tampilkan total barang. Nah, kita bikin untuk menunya. Menu sama dengan input. Kita catatkan juga pilih menu. Nah, jika dia memilih menu nomor 1, maka tampilkan fungsinya. Tampilkan fungsi pada tampilkan total. Tampilkan total. Nah, coba kita run. Seharusnya sudah berfungsi. Bentar. Print total FID item ID nama. Coba kita run. Ada problem. Problemnya di item total barang, item print. Harusnya sudah muncul. Bentar. Oh, pada ini error. Sebentar. Invalid syntax. Apa ini? Oh, ini nih. Nah, udah. Coba. Tab sudah. Coba lagi. Kurang koma ternyata tadi. Memang agak lama. Laptopnya panas. Nah, ini udah muncul. Coba kita ketikkan 1. Nah, dia akan muncul tree, itu total barang nih. Nih, daftar barang yang tersedia. Ada DSL 1, kalau DSL, yang kedua ada TRP 1 atau tripod. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Ya, ini tadi di break dulu aja biar mengakhiri otomatis. Selanjutnya yaitu saya membuat fungsi untuk tampil. Bentar. Fungsi tampil. Kenapa tidak aktif? Oh, maaf, saya masukkan ke dalam menu, harusnya di sini. Dev tampil. Itu dalam dev tampil ini hanya sebagai tambahan menu saja. Itu jika tidak ada item, maka dia akan memunculkan print tidak ada data, kemudian diretur.
ini yaitu namun jika ada data dia akan melakukan print itu daftar barang. Dia akan mengeluarkan daftar barang. Nah, pada daftar barang ini itu dengan logika untuk for item di dalam item atau barang yang dalam items dengan print itu dengan ID berisi item keterangan ID. Selanjutnya print yang kedua yaitu function nama item nama. Lanjut print function harga 12 jam. Item 12. Ini yang bawah cuman beda jamnya aja, jadi copy paste aja biar nggak lama. 24 24. Nah, print yang terakhir yaitu aksesoris yang disebutkan yaitu command dulu, kemudian saya berikan join agar bisa terhubung dari value yang dimasukkan dengan isinya. Saya nah selanjutnya yang atas tadi untuk memasukkan value nya, sedangkan yang bawah ini untuk mencautkannya, yaitu item get itu next. Nah next ini merupakan fungsi dari link list. Nah nih maksudnya kita print lagi untuk pilihan untuk mengurutkan data berdasarkan harga. Itu implementasi dari sorting. Print
satu untuk urutkan berdasarkan harga 12 jam. Ini bawah ini cuma beda jamnya aja sama penomorannya. 24 kali 2. Kita berikan pilihan yang lain juga. Itu 3, pilihan 3 untuk kembali ke menu utama. Search, ditambung kepada search pilihan. Input, pilih 1 atau 2 atau 3. Nah, ini merupakan fungsi dari sorting tadi. Search, pilihan. Jika dia memilih 1, maka kita pada sorting ini menggunakan bubble sort, mengurutkan dari yang kecil ke besar. 12, dia akan melakukan print dia akan melakukan print dan konfirmasi dulu hasil. Mungkin jangan dikonfirmasi tapi dibuat gini aja, daftar barang diurutkan berdasarkan harga 12 jam. Gini aja. Jam dari yang terkecil, dari terkecil. Selanjutnya yaitu untuk item yang ada pada items atau barang yang ada pada items atau orang yang ada tadi. Print function yang berisi ID item ID. Selanjutnya print function nama item berdasarkan nama. Selanjutnya lagi yaitu print function itu berdasarkan harga ke 12 jam. Item
selesaikan H12. Nah, ini seperti biasa, kembali saja, beda jam saja. Hasil bawahnya kita rubah menjadi 24. Selanjutnya itu melakukan print pada F aksesoris. Nah, di sini menggunakan koma, spasi, lalu join untuk menggabungkan beberapa value yang dimasukkan. Item dari aksesoris. Lanjut ke print function next ID, itu link list tadi yang sudah saya jelaskan. Item dan get untuk mengambil. Next. Kalau tidak ada berarti ya tidak ada, atau not. Jika pilihan tidak itu, maka ada pilihan elif source, pilihan pilih 2, gunakan bubble sort lagi, namun yang ini untuk 24. Kejauhan ternya sebenarnya itu kita catatkan atau printkan daftar barang diurutkan berdasarkan harga 24 jam dari harga kecil. Nah, untuk for item yang ada di item. Nah, selanjutnya yaitu print function, itu kita catatkan ID item untuk ID, karena ini isiannya sama seperti yang di atas ini, maka kita copy paste saja untuk mempercepat. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu ketika dia memilih 3, soalnya di atas pilihannya ada 3, elif search pilih pilihan 3, maka dia akan ke return atau kembali. Namun jika salah dalam menginputkan,
maka akan keluar pilihan tidak valid. Nah, untuk operasi bubble sortnya, tebarkan untuk operasinya. Itu berdasarkan durasi. Untuk yang 12 itu n sama dengan line item. Untuk i di dalam range untuk j range 0 m i 1. Jika item j duration lebih dari item j plus 1, duration apa ini, maka dia akan membuat item j plus 1 items j plus 1 untuk items adalah j. Kita update link. Update link itu berfungsi untuk link listnya. Kita buat sekalian untuk fungsi link listnya, dan namanya update link untuk implementasi dari link list. Itu untuk di dalam range item dengan 1 dengan 1 tar. Oke, 1 maka dia akan ke itemnya langsung aja. Item i next, maaf lupa kurungnya, kita buatkan sama dengan item i plus 1 dengan id. Jika
items ke items -1 max non. Kita tambahkan untuk update link, nah coba kita tambahkan untuk pada menunya. Kita tambahkan print 2 itu untuk tampilkan barang. Sini kita buat sekalian 1-2 untuk pilihannya. Selanjutnya kita buat untuk pilihan lainnya. Ketika tidak memilih satu, maka kita buat untuk leave menu sama dengan 2, maka kita akan memanggil fungsi pada tampil. Nah, kita coba jalankan dulu kodenya. Ada problem. Oh iya, ada problem dimana ini typo. Nah, sudah, kita running lagi. Loh, ini yang tadi hapus. Kita coba lagi. Nah, bisa. Kita tunggu dulu. Tunggu. Kenapa ini? Lin bukan 1. Entah kenapa ini. Ada error bukan 1. Update link. Update link. Oh iya, update linknya masuk ke dalam sini. Nah coba tiran lagi, ada error. Kita hapus dulu biar lebih jelas. Coba apakah masih ada error? Nah, tidak. Coba untuk tampilkan barang aja. Nah, barang yang tersedia nih, kamera DSLR. Ini kok aksesorisnya 2. Sebentar, berarti ada kesalahan pada ini. Oh, ID-nya emang belum ada. Harusnya sudah. Sebentar, kita coba run lagi, kita teliti. Kita teliti kodenya. Kita tampilkan 1 dulu, report ini kodenya ini. Tampilkan 2. Oh, ini yang dimasukkan kan aksesoris. Bentar, ini salahnya ada di sini seharusnya. Ini
next ID. Seharusnya next ID yang dimasukkan. Sebentar. Kita coba lagi. Apakah masih error? Kita tambahkan barang. Sebentar, ini kok tidak ada untuk pengurutannya. Sebentar, ini tidak kedeklarasi nih. Link sebentar, non ini satu range land item. Oh ini nih. Nih, hanya ada di sini lah. Kita coba lagi untuk running. Kita coba tunggu, kita langsung yang kedua saja. Tetap tidak ada. Next, ada ini. Seharusnya benar yang dimasukkan adalah next. Template. Yang di awal pula sama harusnya. Ada satu, ini harusnya sama. Ini daftar barang, item, bill, item, ID. Coba kita ginikan. Malah langsung bilang tidak valid. Aksesoris, bismillah, kita coba. Tidak ada ID-nya. Kita cari tahu apa masalahnya dulu. Pin aksesoris, join item, aksesoris item get, item get. Terusnya ini ada di bagian ID. In ID item
ID sama dengan item ID, item nama. Kita tambahkan spasi dulu. Di sini tampil not item print, tidak ada return. Harusnya bilangnya 2 item ID nama benar, tapi kok error. Sebentar. Total items, item print daftar barang. Daftar barang yang pertama ini sudah dimasukkan benar, not, tidak ada data, return, item and items benar, item ID, print nama, item benar, next ID, item get, next. Coba masukkan lagi untuk nextnya. Tapi tidak pengaruh seharusnya. Bubble search 12 print daftar barang terkecil, item untuk item, ID item, ID nama, item nama, harga 12 jam, item 12, aksesoris, join etema, next item get item benar, pilihan 2 print ini harusnya sudah berjalan. Atau bubble search detail atau mungkin pada ini ya, ada linknya ya, seharusnya benar pada for. Oh ini mungkin, coba kita running lagi. Kita running, menu 2 tadi itu pada tampil 2, masih tidak ada menu 2 tampil. Kita coba selesaikan saja semuanya langsung aja. Mungkin harus selesaikan terlebih dahulu, ada kesalahan kodenya namun saya tidak menemukannya. Itu daftar barang, item, ID nama, item yang tidak berfungsi pada next ID ini. Variabelnya yang berfungsi hanya tidak ada, namun nextnya tidak berfungsi. Sebentar,
fornya di depan update link di depan. Yang kedua itu di awal. Kita coba antisipasi saja. Belum saya close. Kita running. Kita lihat. Kita tampilkan barang. Nah, sudah benar. Salahnya pada ini penempatan update linknya. Lainnya ada kesalahan. Pada bubble search yang ini itu pada for yang pertama, kemudian pada yang update link yang fungsi ini, update linknya harus di awal lainnya. Nah, ini sudah benar untuk nice ID-nya. Kemudian kita coba urutkan berdasarkan harga 24 jam. Nah, daftar barang diurutkan berdasarkan harga 24 jam dari terkecil. Nih, 24 jam menjadi 80. Untuk yang 24 jam yang satunya dari 250. Sudah diurutkan tripod dulu. Kalau di awal tadi kan pada insert atau pada masukkan di array pada awalnya itu kan kamera dulu baru tripod. Nah, ini diurutkan dari yang terkecil, dari sewa 24 jamnya itu dari tripod dulu, yaitu yang 80, kemudian dari kameranya 250 gitu. Kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu saya akan menambahkan fungsi menambahkan barang. Sini hanya untuk menambah saja, tidak mengimplementasikan dari poin-poin atau dari indikator yang ada. Nama, input, masukkan nama, gitu saja biar lebih disingkat. Nya ID, input, masukkan ID, kemudian untuk harga sewanya kita menggunakan tipe data integer biar angka bulat saja, dan masukkan harga 12 jam. Ini yang di bawahnya sama, kita copy saja, kita rubah pada jamnya 24 jam 24. Kemudian selanjutnya aksesoris input, masukkan aksesoris. Nah, untuk mengisinya itu pisahkan dengan koma. Saya menggunakan fungsi dot split untuk memisahkannya biar bisa dipisahkan dengan koma. Oke, kita tambahkan variabelnya, yaitu baru.
yang di dalamnya berisi ID kok di bawahnya ini, yang di dalamnya berisi ID, selanjutnya nama, nama 12 ini, selanjutnya 24 terakhir aksesoris. Nah, pada aksesoris ini saya menggunakan X.strip itu untuk merapikan dari value yang kita masukkan atau menambahkan spasi pada setiap komanya jika belum ditambahkan, agar mempercantik tampilan saja sebenarnya. Aksesoris. Nah, selanjutnya yaitu untuk memasukkan variabel baru terdalam di dalamnya item, itu dengan cara item sama dengan atau titik 2 sama dengan items plus baru, variabel tadi dimasukkan ke sini baru. Ini seperti fungsi pada penat gitu, jadi kayak memasukkannya, tapi ini bentuk sederhananya saya bentuk gini aja. Link, kita update lagi link listnya agar untuk ID nya bisa untuk dilakukan operasi list. Ini itu dilakukan print value, kita nama, dengan ID berhasil tambahkan. Nah, di sini itu berfungsi untuk mengkonfirmasi bahwa file yang ditambah tadi berhasil untuk ditambahkan. Selanjutnya yaitu kita menambahkan pada menu ini, kita print 3 tambah barang. Tuh, ininya kita rubah dan pada elif-nya kita tambahkan lagi elif menu jika dia memilih 3 maka akan dipanggil fungsi tambah. Nah, coba kita running. Kita tunggu. Nah, coba kita tampilkan tadi total barangnya ada berapa, ada 2, masih sama. Terus coba kita tambahkan, masukkan contohnya untuk editing ya, laptop dengan ID LP1 gitu aja.
harga 12 jam sekitaran 400, untuk 24 jamnya 800 gitu aja. Aksesorisnya cas laptop gini, cas aja gitu aja, cas atau enggak mouse gitu. Entah ada error lagi. Oh, pada fungsi ekstripnya. Sebentar, strip harus pakai R, ini typo lagi. Nih, kita coba running lagi. Running, kita masukkan, coba langsung saja tambah aja laptop RP1 400 800, aksesorisnya mouse. Nah, laptop dengan ID LP1 berhasil ditambahkan. Oke, kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya di sini. Nah, ini dan saya menambahkan fungsi cari dengan variabel intinya key. Nah, ini implementasi pada searching nantinya. Not items, yaitu jika tidak ada item maka dia akan terreturn sementara non. Kemudian jika kita misalkan sama dengan 0, saya tambahkan juga variabel current, yaitu variabel yang berfungsi untuk di dalamnya current itu variabel awal atau variabel saat ini, itu sama dengan 0. And well, jika kurang dari len item sama dengan heading luar dengan if current nama dot lower. Saya di sini menggunakan dot lower karena dot lower ini bisa membebaskan kita untuk menggunakan huruf besar ataupun huruf kecil. Nah, kalau di lower ini berfungsinya untuk menggunakan huruf kecil, jadi tidak harus kapital isinya. Nah, di all. Selanjutnya ini current kita sejarkan biar tidak bingung. Current, nah kita cari juga berdasarkan ID-nya, bisa 2 jadinya. Bisa mencari dari nama, bisa mencari dari ID-nya. So ke k.lower sama dengan, nah ini masuknya ke return. Di print dulu, print f function, yaitu item
konfirmasi lah ditemukan. Next item ID. Current dot get next itu tidak ada. Contohnya I. Kita sejajarkan dengan dulu. Tapi ini kita sejajarkan dengan maaf. Kita sejajarkan dengan ini. If spasi jika current dot get next or untuk item yang ada pada items itu jika item misalnya ada nama sebentar, kok ada yang janggal sebentar. Oh ya, ID ini ID harusnya ID current next variable saat ini atau current sama dengan item. Nah, selanjutnya kita break untuk menghitungkan loopingnya. Nah, selanjutnya itu kita misalkan I itu plus minus plus sama dengan plus minus maaf sama dengan tool not itu not itu not non kok not sih, maaf def. Kita untuk selanjutnya cari itu nanti profesinya pada def cari item. Jadi yang awal tadi itu hanya sistematiknya atau cara atau apa namanya rumusnya aja. Misalnya itu sama dengan input terus masukkan nama atau ID barang. Yang dicari apa saja ya tidak. Lalu kita buat variabel baru yaitu index sama dengan cari yang di awal tadi. Oke, kita aktifkan, kita kasih jarak, kita jikakan jika index tidak non maka item sama dengan items diindekkan di dalam indeksnya ada variabel indeksnya.
maka akan maksudnya gimana, harusnya sejajar dengan ini. Item kita printkan untuk fungsi ini, function dengan ID sama dengan item ID. Ini sebenarnya isinya sama seperti yang di atas tadi, kita copy pastekan saja, namun sampainya dengan ini saja biar tidak terlalu lama. Tadi pada bagian nih, nah dulu bentar. Nah, kemudian kita jika pilihannya else, maka kita printkan data barang itu, barang tidak ditemukan. Kita ini sudah, coba kita masukkan ke dalam fungsinya, dalam menunya itu print dalam 4 itu cari barang, kita rubah menjadi 4, tambahkan alifnya, alif menu dengan 4, yang dipanggil adalah cari item. Coba kita run, apakah bisa? Coba kita tunggu. Ya bisa, kita coba temukan barang, ada 2, coba kita cari barangnya, masukkan ID, sebenarnya DSL1. Nah ini nih item ditemukan dengan next itemnya TRP1. Oh ini next item, jadi ini ID yang ada di next itemnya setelah ini adalah fungsi link listnya, jadi ini di sininya gitu. Ini yang ditemukan barangnya sesuai dengan yang dicari, yaitu DSL1. Kita hapus, kita lanjutkan ke fungsi yang selanjutnya, yaitu dev hapus. Nah, ini untuk menu penghapusan barang saja. If not items, jika tidak ada items maka printnya tidak ada barang yang dihapus. Nah, namun jika ada maka kita buatkan
misalnya dulu ID itu merupakan input di bagian inputnya. Kita selesaikan masukkan ID barang yang ingin dihapus. Nah, namun di sini dibuat lain, yaitu 0 untuk batal. Nah, kita misalkan if ID dengan 0 itu print, dia akan keluar jawab dibatalkan dan kembali. Namun jika tidak non, nah kita buat misal lagi, I-nya sama dengan 0 jika I kurang dari len items, if items I kemudian ID dot lower difungsikan, kemudian ID dot lower dibebaskan menggunakan huruf kecil. Kita bisa menggunakan huruf kecil juga. Sebenarnya kita tulis indeks sama dengan I, dan kita break. Nah, enternya kenapa ini? Oh, nge-lag. Break untuk memberhentikan loopingnya, misalnya itu plus sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan jika indeksnya tidak is not, tidak kosong. Maka fungsinya yaitu hapus yang tadi, hapus sama dengan items.pop variabel apa, indeksnya tadi dimasukkan lagi, kemudian data sama dengan kurang yang dihapus itu dari ID itu hapus berdasarkan ID, nama hapus itu nama, kemudian waktu yaitu waktu penghapusan dilakukan, kita lakukan saja hari ini gitu saja, hari ini, koma, dan alasan penghapusan, alasan itu diinputkan, input masukkan alasan, itu aja udah. Ikut, kemudian kita yang variabel yang sudah saya tuliskan di atas tadi, kita keluarkan log atau history
sama dengan fungsi untuk memasukkan ke dalam historinya seperti event, tapi ini versi yang berbeda. Atau data, jangan lupa kita untuk update link listnya, update link, kemudian kita lakukan konfirmasi new, kita berikan jarak, hapus, kita hapus. Bentar, ini kenapa ini? Nama dengan ID kita munculkan push ID tanda petiknya kurang, berhasil dihapus. Itu konfirmasi saja. Jika pesannya salah atau inputannya salah, maka yang keluar adalah, kita bicara lagi, barang tidak valid atau tidak ditemukan, gitu aja, tidak ditemukan, itu aja ya. Oke, fungsi hapus ini kita masukkan ke dalam menu kelima, print 5, hapus barang. Ini kita rubah menjadi 5, ada elif nya kita tambahkan 0 dengan 5. Untuk kita yang ngambil yaitu hapus, fungsinya yang diaktifkan adalah hapus. Coba kita cek, belum muncul. Coba muncul, kita tampilkan barang. Lalu ini ada 2 kemudian ada CR, lalu kita hapus barangnya dengan ID. Nah, milih ini ntar 2 ini, kita coba hapus yang TRP 1, kita hapus. Alasannya mungkin rusak, gitu aja ya, rusak. Nah, tripod dengan ID 1 berhasil dihapus. Nah, hasil. Kita lanjut ke yang kedua, yang ke-6 mungkin ya, menu ke-6 benar, yaitu riwayat. Itu untuk mengimplementasikan stack not log. Nah, jika tidak ada history itu dia akan melakukan print. Kita berikan jarak, tidak ada riwayat penghapusan, gitu aja. Riwayat kita berikan titik, selanjutnya kita return. Nah, jika ada
juga, kita berikan jawab juga, riwayat penghapusan. Tidak usah di spasi, bawahnya print. Nah, kita berikan tanda mungkin riwayat dari terakhir kali dihapus karena ini stok, jadi mengambil dari yang terakhir. Selanjutnya yaitu balik, itu memasukkan lognya. Satu for item in balik dengan print value and ID dengan sama dengan item dengan ID. Selanjutnya print value nama item nama. Selanjutnya print waktu dengan item waktu. Kemudian print alasan penghapusan item alasan. Nah, jangan lupa kita untuk update link listnya. Kita buatkan untuk menunya print 6 riwayat penghapusan. Ini dibuat sampai 6. Oke, kita lakukan menu dengan 6 yang kita panggil yaitu riwayat. Nah, gitu. Mungkin kita sekalian untuk buatkan yang terakhir mungkin, yaitu print E7 keluar. Ini buat sampai 7 berarti. Jika memilih menu 7, maka dia kita kasih jarak dulu, lalu dia akan melakukan print out. Itu mungkin terima kasih telah berkunjung di Art Studio.
Studio. Nah gini aja, kita berikan. Terus ketika pesannya salah, kita berikan pilihan tidak valid, yang tidak valid. Nah gitu, kita coba runkan. Sudah semua harusnya. Coba dari awal, atau enggak kita coba untuk bagian riwayatnya terlebih dahulu. Nah kita hapus terlebih dahulu, jadinya ds trp aja, trp1 tulisan rusak. Oke, report tadi berhasil dihapus. Kita coba cek riwayatnya. Nah ini lewat pengasupan dari terakhir kali dihapus, trp rusak. Kita coba dari awal, langsung gini aja. 1, ambilkan total barang. Nih total barang, total jumlah barang 1, karena tadi sudah dihapus. Total barang ini yang tertera ini merupakan dari fungsi dari tree. Tuh, lanjut ke tampilkan barang. Nah ini karena sisa 1, jadi yang luar cuman ada 1, daftar barangnya cuma 1. Kita urutkan, tapi mungkin kita tambah dulu baru kita tambahkan aja. Tambahkan mungkin namanya iseng aja, Cangkul, ID nya JKL1, sewanya 12 jam 500, 24 jam 800. Aksesorisnya rumput. Oke, Cangkul ID JKL berhasil ditambahkan. Coba kita masuk ke tampilkan barang. Nah ini sudah muncul Cangkul. Kemudian urutkan berdasarkan harga, coba yang ke 1. Nih, nah sudah urut, sudah 120 500. Ini next ID merupakan dari link list dari ID setelahnya. Nih. Tuh. Selanjutnya kita coba cari barang dengan ID CKL1 yang sudah tambahkan tadi. Nah ini item ditemukan, item not, karena setelah item ini tidak ada item lagi atau tidak ada ID-nya. Ini selanjutnya kita coba hapus barang. Kita hapus yang Cangkul aja, coba Cangkul dihapus lagi aja. Alasannya karena mahal gitu. Nah berhasil dihapus. Kita cek riwayatnya. Itu riwayatnya nih, karena tadi ada 2 yang dihapus, jadi langsung keduanya diriwayatkan ini. Jadi yang pertama ada tripod hari ini karena rusak, yang kedua ada Cangkul hari ini karena mahal. Nah untuk yang ketujuh yaitu sudah telah berkunjung di art.studio. Mungkin begitu saja codingan Sturda dari saya. Apabila ada salah-salahnya atau kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.